tulis, betul sekali. Nah, simpel aja nih, dan mungkin nanti detailnya kan bisa bisa masuk ke pembahasan berikutnya gitu. Nah, Hmm. kalau sekarang ada orang yang mungkin cocok, kan cocok-cocokan balik lagi nih ya. Ini kan Hmm, bukan harus dan wajib general, enggak gitu. betul. Let's say jadi karena ini pertolongan pertama saat mau ngecek, pertama adalah kalau nggak enak lah, trauma, journaling. Nah, langkah pertama untuk journaling dan kenapa harus journaling dan gimana caranya journaling tuh gimana? Oke, pertanyaan bagus, Pak Abu. Jadi gini teman-teman ya, journaling itu kan bagian dari teknik yang cukup, bukan cukup, powerful bahkan, powerful untuk melakukan sebuah perilisan, ya. Nah, langkah pertama untuk kita melakukan journaling yang paling penting adalah kita mau jujur dulu sama perasaan kita, Oke. ya. Karena gini loh Pak Abu, kita yang nulis, kita yang pegang bolpennya, kita yang punya bukunya, tapi di situ kita berhadapan sama diri kita sendiri, Hmm. bukan sama orang lain. Kita berhadapan sama shadow, bahasanya, shadow kita sendiri. Nah, biasanya nih, kalau ego melampaui, shadow itu di bawahnya ego, ya. Kalau sorry gimana? Kalau shadow, Kalau ego melampaui, ego melampaui. udah tuh shadow itu biasanya di bawahnya dia, yang dimana akhirnya dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak baik-baik saja, Oh, oke. ya. Jadi pada Oke. akhirnya dia bilang sama dirinya sendiri, I'm fine, saya baik-baik aja kok, saya nggak jadi masalah. Oke, secara physically, secara casing oke, tapi secara cahaya di dalamnya mungkin sudah minta dinyalain sebenarnya cahayanya, Hmm. ya. Nah, itu kalau ego sudah main tuh, sudah lebih tinggi dari diri kita. Kita pakainya ego maksudnya, ya. Nah, jadi ketika journaling, itu yang pertama itu kita jujur dulu sama diri kita sendiri tentang perasaan apa sih yang sebetulnya kita nggak suka, apa yang kita nggak enak. Tapi bahkan nih saya jujur aja tuh susah loh nih. Hmm, Bener deh. hmm, Untuk jujur aja tuh susah banget loh. hmm, hmm, Apa sih? Ya gimana ya? Ya ini juga proses ya. Tapi hmm. menurut pandangan Unis, kenapa orang susah jujur sama perasaannya? Karena dia ingin terlihat baik-baik saja, Pak Bu. Karena karena baik-baik aja itu sesuatu penilaian yang bagus di mata orang gitu kali ya. Betul, penilaian yang bagus di mata orang, tapi Makanya suka banyak orang basa-basi ya. Apa hmm. kabar? Baik. Baik aja. Mau nggak baik, baik, baik. Jarang yang jujur, apa kabar? Nggak, lagi nggak baik gitu. Lagi nggak? Jarang, Pak Makanya Bu. ini, nah, Jarang yang kayak gitu, yang jujur bisa bilang gitu. dari 499 episode dialog positif, cuman satu Bante begitu ditanya. Dua deng sama Dok Des deng. Rio Hasan, kalau Rio Hasan ditanya apa kabar? Datar-datar aja, udah itu jelas ya. Rio Hasan namanya juga Dok Des. Si Bante di Rapunyo begitu, Bante apa kabar? Biasa aja jawaban. Kenapa nggak baik-baik aja? Jawabannya bagus ya. Kalau yang dengerinnya lagi sakit, nah nggak enak ya. Udah mending biasa aja. Hmm. Oke, karena memang covering untuk terlihat baik-baik aja itu sangat diminati oleh masyarakat umum ya. Betul, Pak Bu. Oke. Betul. Jadi, Pak Bu, di depan buku aja sulit untuk jujur sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Ya, Hmm. gini loh, di depan buku aja kita masih bohongin diri, apalagi orang lain dibohongin. Ya, apalagi diri kita sendiri makin dibohongin berarti. Hmm. Ya, Pak Bu ya. Jadi langkah pertama intinya siap untuk mengakui perasaan apa yang tidak enak. Jujur sama itu. Dulu proses saya, teman-teman ya, berat juga itu awalnya. Ya, karena apa? Karena sudah terlatihnya saya terlihat baik-baik saja pada saat itu. Hmm. Ya, sudah terlatihnya terlihat baik-baik saja, kebiasaan di sosial seperti apa, di dalam gimana, segala macam. Itu yang berlatihnya. Nah, saya mulai ganti pola latihan ke yang lain gitu loh. Ya, jadi kalau latihan ini tidak berkembang, berarti latihannya ada yang kurang tepat gitu. Nah, saya ganti pola latihan yang lain gitu loh. Hmm. Ya, dengan mulai mau jujur sama diri sendiri. Habis itu simple Pak Abu, tinggal tulis perasaan apa yang dia rasa tentang kekecewaan, sakit hati, dendam, amarah, luka batin, semua. Oke. Itu aja. Berarti yang agak rada susah sangat jujur itu nomor satu coach, Oke. mentor, Oke. ya. Oke. Bener nggak? Motivator. Susah Motivasi. nih. Iya. Karena Bener kan nggak? tampil ya. Tampil. Terus kalau naik panggung, selamat pagi, aku lagi sedih. Lah, katanya motivator, tapi sedih. Bubar langsung. Bar. Bener deh. Iya bener sih.
Dan covering kalau kita bicara dalam konteks yang namanya susah dan sulit ya, maksudnya untuk jujur itu konteksnya adalah karena keinginan untuk terlihat baik-baik aja. Hmm. Teknisnya nih, Hmm. buka tulis apa dan apa yang harus dilakukan supaya teman-teman mungkin kalau saat ini lagi beneran udah kepepet banget, tinggal buka simpel murah meriah muntah bolpen apa buku Hmm. nulis gitu. Apa yang harus ditulisin? Ditulis semua tentang luka batin, kekecewaan, itu semua Pak, Bu. Nggak ada lagi. Itu Hmm. tulis aja, jujur aja, jujur aja. Ini saya bagi tips di sini aja ya. Cara nulisnya jangan ada tapi, jangan ada meskipun. That's it, selesai. Contoh nih, Tap. Oh contoh. itu kalau tapi itu kata yang paling laris di rest area 89. Oh, Gini gini tapi gitu. Itu tiap pagi dengar kata tapi ada 1.000 1.500 kata tuh. hmm. Hmm. Kan gini Pak Bu ya, Eh. kamu gimana kondisi Anda saat ini? Baik-baik aja, tapi barusan habis berantem sih sama orang tua ya. Berarti kan nggak jadi itu Oke, rekam mana gitu loh. hindari tapi dan Meskipun, meskipun. hmm. Kalau meskipun tuh Tulis aja, sesuatu yang nggak genuine ya. nggak genuine. Aku Kenapa? tuh kangen meskipun benci. Ya, Tapi berarti yang bener yang benci ya. benci. Ah, Aneh oke. kan? Jadinya aneh gitu loh. Karena ketika ada covering pakai tapi sama meskipun, ya kita balik balik ke shadow, balik ke ego gitu. Hmm. Ya, tipsnya itu aja. Tapi ego juga sebenarnya ya kalau nanti kita punya waktu, Bahas ego tuh ego. juga bukan hal buruk sih. Betul, Pak Bu. Ya Betul. maksudnya kadang-kadang orang tuh kan ego sih kayak yang jahat gitu sih ego gitu. Mhm. Betul. Padahal nggak ada ego kita nggak hidup loh. Betul. Kayak Oke kutub sih. negatif, Pak Bu. Dianggapnya kalau kutub Mm-mm. negatif tuh ya negatif gitu kan. Ini Padahal, ada spesifik menarik journaling tentang utang. Gimana tuh? wah itu mah bahasnya jangan di sini kayaknya, Pak Bu ya. Beda kalau Hmm. itu ya. Karena itu kan kita Hmm. harus ngecek dulu nih tentang hubungan kita sama uang. Ah, itu Hmm. mah cross check ke sana dulu tuh hubungan kita sama uang gimana. Jangan-jangan suka sama uang tapi nggak punya hubungan baik dengan uang ya. Nah, itu Pak Bu. Ya, dengan istilahnya mah gini lah. Cinta itu tidak harus memiliki. Gitu kan. Hmm. Ya. Pret. Oke lah. Nah, jadi balik ke yang tadi, ego, kita butuh ego. Sama kayak kutub negatif. Kutub negatif tuh kadang-kadang kan si negatif ini selalu jadi tersangka gitu loh. Yang dimana sebetulnya teman-teman ya, kalau handphone kita baterainya nggak ada kutub negatif sama positif, nggak akan nyala loh handphone. Ya, Hmm. justru Bener. dibutuhkan kestabilan. Dua kutub tersebut ada di baterai handphone, baru handphonenya bisa dipakai zoom gitu loh. Ya, Hmm. bisa dipakai live TikTok, bisa dipakai apapun. Ya, tapi orang kadang-kadang ya itu balik Pak Bu, balik ke data lama sih intinya mah. Ya, bahwa data lama apa yang dibawain, apa yang diperjelas, apa yang dijelasin gitu ya. Nah, disitulah baru tuh masuk tuh ke dalam sebuah tanda petik jebakan Batman ya, gitu. Nuhun nis, hatur nuhun. Terakhir nis, mungkin final statement untuk kita bahas journaling sih, tapi apapun itu, apa yang pengen Unis sampaikan di ending obrolan kita gitu. Silakan. Oke. Intinya gini ya teman-teman ya, apapun itu masalah, apapun itu tentang perasaan tidak nyaman, ya, itu semakin kita hindari, itu dia semakin menghampiri, ya. Masalah apapun, rasa tidak nyaman, kecewa, trauma, itu semakin kita hindari, itu tuh dia makin ngedeketin, makin nyamperin, ya, makin menghampiri dia. Jadi kuncinya adalah kita akui, kita sadari, untuk kita kembali ke dalam diri kita, gitu loh. Ya, itu sih, ya. Jadi kita mulai latihan. Latihan apa sih? Latihan masuk ke ruang diri kita. Mana data-data yang bukan punya kita? Mana sih yang isi gudang kita titipan orang lain? Itu mulai dikeluarin, mulai diakui gitu ya. Jangan dibikin stay tinggal di sana. Kenapa? Karena mereka semua mengandung energi, ya. Dan mereka semua bergetar di sana gitu loh. Begitu, Pak Bu?